Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi siswa-siswi semuanya kelas 9A sampai 9F. Ya, bertemu lagi dengan Bapak Gisman dalam mata pelajaran Bahasa Indonesia. Baik, gimana kabarnya untuk hari ini semuanya? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat ya dimanapun kalian berada. Ya, apalagi di saat pandemi seperti ini ya, selalu jaga kesehatan. Baik, sebelum memulai pembelajaran kali ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar ilmu yang kita dapatkan hari ini dapat bermanfaat ya bagi kehidupan kalian. Berdoa sebelum belajar dimulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman waj'alni minasyolihin. Artinya, ya Allah, tambahkanlah aku ilmu dan berikanlah aku kemampuan untuk memahaminya, dan jadikanlah aku termasuk golongan orang-orang yang soleh. Berdoa selesai. Amin. Ya, jangan lupa ya, sebelum memulai pembelajaran kalian isi terlebih dahulu absensi e-learningnya ya. Wajib diisi loh, jangan sampai lupa. Karena nanti kalau kalian tidak mengisi akan dianggap alfa, kan sayang ya. Padahal kalian sudah menyimak pembelajaran dan yang lainnya, tapi hanya karena lupa mengisi absensi kalian dianggap tidak hadir. Jadi wajib diisi. Sudah tahu kan caranya? Ya, dengan cara klik attendance atau absen ya, lalu langsung submit, nanti otomatis absen kalian akan terisi hadir kalau kalian klik yang submit ya. Ya, selanjutnya jangan lupa juga siapkan alat-alat tulisnya, baik itu pulpen, pensil, buku dan yang lainnya, agar jika ada informasi atau yang menurut kalian penting ya dalam pembelajaran yang akan Bapak sampaikan dalam video pembelajaran nanti, bisa kalian catat ya, bisa kalian catat agar kalian tidak lupa. Dan juga saat mengerjakan kuis pun nanti kalian bisa buka-buka lagi ya sambil, karena apa? Semua soal yang Bapak buat itu sudah dijelaskan semua jawabannya dalam video pembelajaran yang Bapak sampaikan nanti ya. Jadi wajib dicatat kalau misalkan ada hal-hal yang penting agar kalian tidak harus membolak-balik video. Jadi lihat dari catatan kalian saja, karena kalau misalkan kalian mencatat itu bisa dilihat kapanpun, kan enak ya, lebih praktis. Baik, sebelumnya masih ingat kan kita belajar tentang apa? Iya, betul sekali. Kita sudah 2 kali pertemuan itu belajar tentang teks pidato persuasif, di mana pertemuan pertama dan kedua itu membahas mengenai definisi atau pengertian pidato persuasif dan juga ciri-cirinya. Masih ingat nggak nih, sebelum kita memulai pembelajaran di pertemuan yang ketiga, Bapak akan sedikit merefleksi ya atau mengulas pembelajaran sebelumnya agar kalian selalu ingat apa yang telah kita pelajari di pembelajaran yang sebelumnya. Oke, yang pertama masih ingat nggak coba arti dari pidato persuasif itu sendiri apa? Pidato persuasif, pasti kalian kan seringnya mendengarkan pidato, terutama ketika masih sebelum adanya corona, sekolahnya masih normal. Itu kan setiap hari Senin ada upacara bendera, betul tidak? Ya, dalam upacara bendera itu kan ada amanat pembina upacara. Nah, amanat pembina upacara itu salah satu contoh dari kegiatan berpidato. Berarti kalian tahu ya pasti berpidato dia bagaimana pengertiannya. Masih ingat kan di pertemuan kemarin apa pidato persuasif? Iya, betul sekali. Pidato persuasif itu yaitu kegiatan berbicara di depan umum atau khalayak ramai yang digunakan untuk meyakinkan audiens atau pendengarnya agar percaya hingga mau melakukan sesuatu dalam suatu topik tertentu. Misalkan kalian itu berpidato membahasnya tentang kebersihan, ya berarti kalian atau si orator ya, orator masih ingat kan siapa? Ya, orang yang berpidato itu misalkan menyampaikan cara untuk menjaga lingkungan agar tetap bersih, ya berarti agar kita itu inginnya agar audiens atau yang mendengarkan pidato kita itu melakukan kebersihan ya dalam setiap harinya, atau misalkan pidatonya tentang keagamaan itu agar tersampaikan kepada audiens agar lebih rajin dalam beribadah. Nah, itu pengertian dari pidato persuasif ya. Nah, selanjutnya sebelum pembelajaran dimulai masih ada yang kedua ya. Setelah pengertian pidato persuasif, yang kedua juga kan kita sudah mempelajari ciri-ciri atau karakteristik teks pidato persuasif. Bagaimana saja karakteristiknya?
Ya, yang pertama itu kan menggunakan kalimat-kalimat yang bersifat membangun, jadi bersifat positif ya, agar melakukan hal yang lebih baik dari sebelumnya, atau menyampaikan, menyisipi pesan-pesan yang bersifat positif, atau agar orang itu berubah ke arah yang lebih baik. Itu kata-kata yang bersifat membangun. Yang kedua adalah bersifat perintah atau ajakan atau rekomendasi. Nah, karena kan yang namanya persuasi itu pengertiannya sendiri itu membujuk secara halus atau mengajak secara halus ya. Contoh-contohnya misalkan ayo, mari, marilah. Nah, ayo kita tingkatkan keimanan kita agar lebih bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Nah, itu salah satu contoh kalimat yang membangun atau perintah atau ajakan ya. Nah, yang kedua misalkan marilah kita menjaga kebersihan lingkungan kita agar terhindar dari wabah penyakit. Itu pun kan berisi ajakan. Nah, yang terakhir yaitu ciri-cirinya menyertakan topik permasalahan yang akan dibahas dan dijelaskan. Iya, tentunya kalau misalkan kita ingin berpidato, kita harus menyertakan nih topik apa yang akan kita bahas ya. Seperti misalkan contohnya tentang yang tadi Bapak sampaikan tentang menjaga kebersihan misalkan topiknya ya, atau topiknya itu tentang keagamaan, atau bisa juga topiknya tentang misalkan cara menjaga kesehatan di saat pandemi atau tentang COVID-19 itu seperti apa, agar masyarakat itu tahu cara menghindari dan mencegahnya itu bagaimana. Ya, selanjutnya kita akan masuk ke dalam materi pertemuan ketiga ya, masih tentang teks pidato persuasif, di mana kompetensi dasarnya yaitu kompetensi dasar 3.2 menelaah struktur dan juga ciri kebahasaan pidato persuasif tentang permasalahan aktual yang didengar dan dibaca. Di mana indikatornya sendiri itu ada dua ya. Yang pertama indikatornya yaitu menelaah struktur teks pidato persuasif. Jadi kita sekarang itu akan belajar tentang struktur pidato persuasif itu apa saja. Dan indikator yang kedua yaitu menelaah ciri kebahasaan teks pidato persuasif. Nah, kita juga akan mempelajari tentang kaidah kebahasaan teks pidato persuasif. Tapi ini akan Bapak simpan untuk pertemuan keempat ya. Pertemuan yang ketiga kita akan membahas tentang struktur teks pidato persuasif terlebih dahulu. Ya, untuk tujuan pembelajarannya sendiri yaitu setelah mengikuti proses pembelajaran, peserta didik atau siswa diharapkan dapat yang pertama mampu menelaah struktur teks pidato persuasif. Jadi setelah belajar yang untuk pertemuan ketiga ya, Bapak harap kalian itu bisa menentukan apa saja struktur teks pidato persuasif, dan juga kalian itu akan mampu menelaah ciri kebahasaan teks pidato persuasif. Ya, langsung saja kita masuk ke materi inti, yaitu dimana sekarang Bapak akan menjelaskan struktur dari teks pidato persuasif seperti yang kalian lihat di gambar berikut ini ya. Apa saja sih strukturnya? Ya, strukturnya itu betul ada 3 ya, seperti yang kalian lihat di gambar papan tulisnya ya. Yang pertama itu ada pembuka atau biasa disebut juga dengan pembukaan. Yang kedua itu ada isi atau inti dari pidatonya, dan yang ketiga itu ada penutup. Singkatnya cuma ada 3 saja, tidak banyak. Ya, yang pertama ada pembukaan, isi dan juga penutup. Bapak akan menjelaskan satu persatu nih. Dalam pembukaan itu ada apa saja, isi itu ada apa saja, dan juga di bagian penutup nanti itu ada apa saja sih yang harus disampaikan. Ya, untuk bagian pembukaan biasanya terdiri dari salam pembuka ya. Otomatis kalau kita ingin berpidato dan juga melihat banyak orang ya di depan audiens atau khalayak, kita kan tentunya menyambut dulu dengan ucapan salam, betul tidak? Kalau kita tidak salam dan tiba-tiba kita berdiri di depan panggung ingin berpidato, langsung saja kita kepada materi inti tidak menyelam terlebih dahulu, otomatis audiens pun serasa tidak dihargai ya kalau kita ingin langsung ya. Jadi kita pun akan susah untuk berkomunikasi dengan audiens dalam pidatonya kalau kita langsung tidak menyapa, karena dalam sapaan pembuka ini sangat penting sekali agar kita mendapatkan perhatian dari audiens. Salam pembuka itu contohnya bagaimana Pak? Apa saja salam pembuka? Ya, salam pembuka itu biasanya bisa diisi dengan Assalamualaikum, selamat pagi, selamat siang, salam sejahtera, dan juga yang lainnya ya berupa ucapan salam. Tapi untuk umat muslim biasanya pasti menggunakan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, contohnya seperti itu ya, misalkan Assalamualaikum, selamat pagi semuanya. Nah, itu
kan, atau salam sejahtera. Nah itu kan salah satu contoh salam pembuka. Lalu yang kedua setelah salam itu ada ucapan syukur. Kan biasanya kalau dalam orang berpidato setelah mengucapkan salam itu kan ada ya misalkan assalamualaikum, selamat pagi semuanya. Ya, ucapan syukurnya itu bagaimana? Misalkan kita ucapkan alhamdulillah ya, ataupun mungkin sholawat untuk Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW, atau yang lainnya ucapan syukurnya karena kita sudah diberi rahmat serta hidayah berkumpul di hari yang berbahagia ini. Misalkan kan contohnya seperti itu ya. Nah setelah ucapan syukur juga langsung kita mengucapkan ucapan terima kasih kepada audiens yang telah hadir atau bersedia menyimak pidato atau mendengarkan pidato yang akan kita sampaikan. Jangan lupa diberi ucapan terima kasih juga ya. Terima kasih kepada hadirin semuanya yang telah hadir dalam acara pidato yang akan saya sampaikan ini ya. Nah setelah ucapan terima kasih, lalu kita sampaikan juga tujuan pidato kita itu apa. Pembukaan pidato itu harus lengkap ya. Jadi yang pertama salam, ucapan syukur atau puji syukur. Yang ketiga itu ucapan terima kasih, dan yang terakhir itu ada menyampaikan tujuan pidato. Biasanya tujuan pidato itu biasanya yang disampaikan itu topik atau tema. Temanya apa untuk pidato kali ini, agar audiens itu tahu ya, bisa menyimak dengan baik. Oh, berarti akan disampaikan oleh yang berpidato atau orator di depan itu tentang misalkan tentang kenakalan remaja yang sedang saat ini menyeruak ya, atau misalkan tentang keagamaan pidatonya. Jadi kan mereka siap ya, tahu apa yang akan kita sampaikan. Nah selanjutnya setelah pembukaan, masih ingat kan pembukaan apa saja? Ya ada 4 ya. Yang pertama ada salam pembuka, yang kedua ada ucapan syukur atau ucapan puji syukur, yang ketiga itu ucapan terima kasih. Oh iya, ada lagi nih, setelah ucapan terima kasih itu seharusnya ada sapaan-sapaan terlebih dahulu. Misalkan yang saya hormati, yang saya banggakan, tahu nggak? Nah iya betul sekali, ketika upacara juga kan pasti disebutkan terlebih dahulu. Kalau misalkan sapaan-sapaan itu kita lihat terlebih dahulu ada siapa saja tamu undangan yang hadir. Kita sebutkan dari orang-orang yang paling penting terlebih dahulu. Misalkan contoh kalian itu berpidato mewakili seluruh siswa SMP Wahidin ya, mewakili seluruh siswa SMP Wahidin untuk berpidato di depannya. Nah pidatonya itu tentunya kita lihat dulu di siapa yang hadir, orang-orang yang terpenting terlebih dahulu. Misalkan kan ada kepala sekolah, ada guru-guru, ada staf TU, dan juga ada teman-teman kalian ya, atau siswa-siswi SMP Wahidin. Nah tentunya kita sebut terlebih dahulu yaitu Bapak Kepala Sekolah terlebih dahulu. Karena apa? Bapak Kepala Sekolah itu kan merupakan jabatan yang paling penting di sekolah, atau yang orang yang kedudukannya paling tinggi di SMP Wahidin. Jadi kita ucapkan terlebih dahulu sapaannya itu untuk Bapak Kepala Sekolah, dan pakainya menggunakan kalimat, kalau misalkan untuk orang-orang yang dianggap penting itu menggunakan kalimat yang saya hormati. Contohnya misalkan yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah SMP Wahidin Cirebon, Bapak Muhammad Ali, dan juga selanjutnya untuk yang saya hormati juga Bapak serta Ibu guru yang saya hormati, staf TU, dan juga teman-teman SMP Wahidin yang saya cintai dan saya banggakan. Ya, kalau untuk yang seumuran atau sejawat, kita cukup salam ucapannya itu atau sapaannya itu menggunakan yang saya cintai atau saya banggakan gitu ya. Dan yang terakhir itu kita harus menyampaikan tema pidatonya itu apa. Ya, yang kedua itu ada bagian isi. Apa sih Pak bagian isi? Ya, bagian isi pidato itu akan memaparkan permasalahan atau materi yang akan disampaikan. Misalkan kita ingin membahas tentang keagamaan, berarti intinya apa nih? Misalkan besok itu kan atau hari ini itu kan merupakan tahun baru Hijriah. Nah, itu disampaikan apa saja sih yang itu tahun baru Hijriah itu bagaimana dan yang lainnya. Terus apa saja sikap-sikap kita sebagai seorang muslim dan yang lainnya. Atau misalkan temanya itu tentang waspada terhadap coronavirus. Nah, kewaspadaannya itu apa saja yang harus kita lakukan dan yang agar kita terhindar atau misalkan meminimalisir penyebaran virus corona. Ya, intinya kalau isi pidato itu apa yang akan kita sampaikan ya, dan juga dalam permasalahan yang diuraikan itu harus secara rinci dan juga jelas dalam isi pidatonya. Jadi kita juga tidak asal
menyampaikan sesuatu yang serta-merta ya atau mengasal. Jadi sebelum kita penulis pidato atau menyampaikan pidato, kita harus lihat dulu kenyataannya ya, harus menyampaikan sesuatu secara fakta dan juga masuk akal atau logis. Jadi kita tidak asal bunyi saja ya, atau tidak asal berbicara saja. Misalkan tentang coronavirus, kita harus menyertakan bukti-buktinya apa saja, cara menghindari atau mencegahnya yang sudah ada di lapangan atau di kehidupan sehari-hari. Ya, selanjutnya setelah bagian isi itu ada bagian penutup. Penutup itu bagian akhir dalam pidatonya ya. Setelah kita melakukan pembukaan, salam-salam, lalu kita menyampaikan, memaparkan materi yang kita sampaikan dalam bagian isinya ya. Terus yang terakhir itu ada bagian penutup. Bagian penutup itu yang pertama itu ada terdiri dari kesimpulan. Jadi kita menyimpulkan apa yang telah kita sampaikan itu, misalkan yang kita sampaikan itu tentang waspada terhadap coronavirus, berarti kita itu menyimpulkan ya bagaimana sih cara menghindari coronavirus dan juga mencegahnya itu bagaimana. Dari semua hal yang kita sampaikan panjang lebar itu cukup 1 atau 2 kalimat saja dalam kesimpulannya. Jadi kita itu hanya menyimpulkan, diambil bagian inti dari pembicaraan yang kita sampaikan kepada audiens saja ya. Setelah kita mengucapkan atau itu ya, atau memberikan kesimpulan dalam pidato, kita juga jangan lupa mengucapkan terima kasih lagi. Dalam pembukaan kan kita terima kasih karena banyak yang hadir ya untuk mendengarkan pidato kita. Tentunya dalam bagian penutup pun kita harus mengucapkan terima kasih juga kepada audiens atau orang yang mendengarkan pidato kita, karena sudah bersedia mendengarkan pidato kita sampai selesai ucapan terima kasihnya. Dan juga jangan lupa setelah mengucapkan terima kasih juga kita harus menyampaikan permohonan maaf. Lupa, kenapa sih kok kita harus meminta maaf juga? Padahal kita nggak punya salah sama orang yang audiens. Nah, bukan seperti itu ya. Maksud dari permohonan maaf ini kan kita setelah panjang lebar menyampaikan pidato yang kita sampaikan, kita memohon maaf. Karena barangkali saja kan ada salah mengucap kata atau salah informasi dan yang lainnya. Kita kan juga harus memohon maaf terlebih dahulu ya. Contohnya misalkan demikian pidato yang saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf apabila terdapat salah-salah kata yang telah saya sampaikan tadi. Nah itu kan untuk meminimalisir ya, barangkali ada audiens yang berpendapat oh ini seharusnya nggak salah gini nih, ini salah nih kata-katanya, atau kita salah dalam berucap. Itu kan kita harus meminta maaf terlebih dahulu. Itu tujuannya permohonan maaf dalam bagian penutup pidato. Dan selanjutnya kita ucapkan salam penutup di bagian akhir. Nah contohnya bagaimana sih Pak salam penutupnya? Nah biasanya kan baik, cukup sekian pidato yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah contohnya seperti itu. Sebelum ini belum penutup untuk pelajaran Bapak ya, belum ya, materinya masih banyak ya. Ya itu hanya contoh salam penutup dalam berpidato seperti itu ya, salam penutupnya. Ya tentunya kalian catat ya, misalkan ada yang penting nih, bagian pembukaan tadi apa saja yang disampaikan oleh Pak Tisman, bagian isi itu apa saja, bagian penutup itu apa saja, agar kalian nanti dapat ingatan, dapat dengan mudah menjawab soal-soal evaluasinya nanti ya. Iya, apalagi coba diulang bagian dari pidato persuasif atau strukturnya itu. Yang pertama ada pembukaan, betul sekali. Yang kedua ada, iya betul, isi ya. Yang terakhir ada penutup. Iya, itu ya betul ya, ada 3 ya. Dan juga diingat baik-baik, di bagian pembuka ada apa saja, di bagian isi itu ada apa saja, lalu di bagian penutup juga ada apa saja. Ya selanjutnya, nah tadi kan ada 3 bagian ya, penutup, pembukaan, isi dan penutup. Tapi tidak sembarangan itu, terutama bagian pembukaan itu hal yang paling penting ketika kalian melakukan pidato ya. Apa saja yang harus kita lakukan dalam bagian pembukaan ya? Di sini ada 5 unsur pembukaan yang penting agar kalian itu, misalkan kalian berpidato itu mampu menguasai panggung ya. Nah yang pertama itu yang harus kalian lakukan itu merebut perhatian melalui pernyataan dramatis atau panduan visual. Contohnya seperti apa ya? Itu yang Bapak bilang ya, mengucapkan salam. Kita coba merebut perhatian audiens atau tamu-tamu atau undangannya hadir dalam pidato kita ya, agar mereka itu serasa dianggap ada ya. Yang kedua itu selalu menjaga hubungan dengan pendengar atau dengan audiens. Dengan bagaimana sih Pak caranya untuk menjaga hubungannya, yaitu menunjukkan kesamaan dan empati kepada para pendengar, atau minimalnya itu kita selalu pandangannya itu kita perhatikan kepada audiens ya. Kita dengan cara pidato itu jangan sambil fokus ngomong
saja, atau misalkan kita menggunakan teks, fokus membaca saja pidatonya, itu salah. Nanti yang ada para pendengar itu bosan. Jadi kalian itu arahkan perhatiannya kepada para pendengar atau audiens. Jadi misalkan kita telah berbicara juga, jangan lupa sambil memandang para audiens saya. Loh Pak, itu nanti membuat saya tegang. Nah kalau kalian tegang, kalian pura-pura saja memandang para audiens, padahal pandangan kita itu ke yang lain atau di belakang. Misalkan ada pandangan kosong di belakangnya, kita lihat yang kosongnya ya, jangan menatap matanya kalau misalkan membuat kita itu semakin grogi atau ragu ya, atau membuat kita semakin gemetar ya. Nah cukup memandang pandangan kosong saja, tapi arahnya itu tentu kepada para tamu undangan agar terlihat seperti kalian itu memandang mereka. Yang ketiga itu ada kelayakan. Apa sih Pak yang dimaksud dengan kelayakan? Yaitu menunjukkan bahwa kita layak untuk berpidato di depan, karena kita sudah menguasai topik yang akan dibahas. Jadi kalian itu harus pelajari dulu yang akan kalian sampaikan itu seperti apa. Cari dulu bukti-buktinya seperti apa ya, agar kita itu menyampaikan fakta yang benar-benar terjadi yang ada di lingkungan masyarakat. Jadi tidak asal mengucap. Dan yang keempat itu tujuan, menjelaskan dan harapan tujuan kita itu berpidato itu seperti apa. Yang kelima ada peta jalan, kita pun menjelaskan kepada pendengar pikiran, pandangan dan gagasan yang akan kita sampaikan. Itulah yang harus kita lakukan dalam bagian pembukaan. Kan itu saling terkait ya, misalkan salah membuka itu untuk perlu berperhatian audiens, lalu hubungan dengan pendengar itu kita menyapa ya, dan juga sambil memandang para audiens. Lalu kelayakannya itu bagaimana kita itu harus siap ya, harus bersikap sempurna, bersikap tegas, dan juga jangan grogi ya, atau jangan misalkan terlihat gemetar atau panik ketika berbicara di depan. Kita itu harus lihat benar-benar menguasai materi, kita itu siap untuk berpidato, dan juga kita menjelaskan tujuan kita berpidato itu apa, dan juga yang akan kita sampaikan itu apa saja ya, seperti itulah. Nah selanjutnya itu ada metode berpidato. Apa saja sih Pak metodenya dalam berpidato? Ada 4 ya, ada 4 yang metode berpidato yang dapat kita lakukan ketika berpidato. Yang pertama itu manuskrip. Manuskrip itu apa sih Pak? Ya, manuskrip itu biasa disebut dengan naskah. Jadi kita boleh berpidato sambil membawa naskah atau sambil membaca naskah pidatonya ya, sambil membaca naskah pidatonya. Kita benar-benar membaca ya, tapi tidak fokus membaca saja, tapi tentunya dalam membaca pun kita tetap ya, pandangan kita itu kita alihkan juga membaca, tapi sambil melihat para audiens. Yang kedua itu selain membawa naskah itu ada pidato secara memoriter atau hafalan. Jadi kita itu benar-benar menghafal apa yang akan kita sampaikan. Kita menulis dulu pidatonya tentang apa, materinya, lalu kita hafalkan dan kita sampaikan tanpa membawa teks yang benar-benar menghafal isi materi pidatonya. Dan yang ketiga itu ada ekstemporan. Ekstemporan itu kita hanya mencatat atau membawa hal-hal yang penting akan disampaikan atau bisa berupa kerangka pidatonya. Misalkan bagian pertama yang akan kita sampaikan itu apa, agar kita tidak lupa ya, tidak catatan semuanya, tapi hanya hal-hal yang penting saja yang akan kita sampaikan kalau ekstemporannya. Jadi boleh membawa catatan kecil tapi berupa kerangka pidato atau isi bagian-bagian penting saja yang akan disampaikan ekstemporan itu ya. Dan yang terakhir itu impromptu. Impromptu apa sih Pak? Biasanya disebut dengan metode pidato serta-merta atau mendadak tanpa kesiapan sama sekali. Tapi justru ini yang sangat bagus ya. Biasanya kalau misalkan ada sekolahnya itu normal, pelajaran pidato dan juga sama gurunya disuruh berpidato. Nah ini yang paling bagus itu impromptu. Impromptu itu mendadak. Walaupun kalian disuruh maju mendadak untuk berpidato, tapi kalian siap dan juga menyampaikan pidato dengan baik, tentunya itu sangat bagus ya. Itu kan kelihatan ya, pengetahuan kalian itu sangat tinggi, lalu kepercayaan diri kalian juga sangat tinggi, dan juga cakupan materi kalian bisa kalian sampaikan dengan baik dan juga bagus. Nah itu kan poin lebih untuk penilaiannya. Ingat baik-baik ya, ada 4 ya metode berpidato. Yang pertama manuskrip atau berupa naskah ya, kita cara kita membaca naskahnya. Yang kedua itu memoriter atau kita menghafal ya, menghafal isi pidatonya. Yang ketiga itu ekstemporan, hanya membawa catatan-catatan kecil berupa bagian-bagian pentingnya saja yang akan disampaikan. Yang keempat itu impromptu, dadakan atau serta merta. Jadi kita itu mendadak pidatonya itu ya. Misalkan kita hadir di suatu acara dan kita disuruh tiba-tiba kita disuruh berpidato untuk sambutan. Nah itu yang dimaksud dengan pidato impromptu atau dadakan atau serta merta ya. Ada yang ya baik. Mungkin untuk pertemuan kali ini hanya
hanya ini ya yang akan Bapak sampaikan. Jangan lupa setelah menonton video nanti ada kuis ya atau evaluasi soalnya yang akan bisa kalian kerjakan 2 kali. Jadi misalkan mengerjakan evaluasi yang pertama kalian nilainya misalkan di bawah KKM-nya itu 75 ya. Kalian bisa mencoba di kesempatan yang kedua agar nilainya itu lebih baik. Soalnya pun tetap sama ya. Jadi kalian harus ingat, wah kayaknya soal ini saya salah menjawab. Jadi cari jawabannya betul, kira-kira yang mana yang untuk evaluasi yang kedua. Dan jangan lupa selalu menjaga kesehatan ya, terutama di saat sekarang itu sedang ramainya atau sedang maraknya pandemi COVID-19 ya, terutama ketika ada varian baru itu yang penyebarannya dapat lebih cepat daripada varian lama ya. Dan juga yang ketiga, jangan lupa kalian selalu mematuhi protokol kesehatan dengan cara menjaga 5M, yaitu yang pertama selalu mencuci tangan ya, yang kedua itu memakai masker terutama ketika kalian itu keluar ruangan atau kalian sedang bepergian ya, wajib memakai masker ya. Yang ketiga yaitu menjaga jarak. Apa sih Pak menjaga jarak? Ya menjaga jarak dengan lingkungannya, jangan selalu dekat dengan orang-orang lain seperti itu ya, jadi menjaga jarak. Yang keempat itu menjauhi kerumunan. Ini ada kaitannya dengan menjaga jarak dan juga menjauhi kerumunan. Jangan terlalu sering untuk berkumpul ya, walaupun mungkin terpaksa untuk berkumpul dengan lingkungan atau orang-orang sekitar, itu jangan lupa memakai masker dan setelah selesai mencuci tangan. Dan juga mengurangi mobilitas atau mengurangi kegiatan-kegiatan yang tidak terlalu penting ya. Jadi lebih baik berdiam diri di rumah, keluar rumah jika ada keperluan yang benar-benar penting saja ya. Jangan lupa yang terakhir, selalu semangat dalam rajin belajar ya, karena kalian sudah kelas 9. Selalu semangat dan rajin belajar dalam mengikuti pelajaran. Jangan malas ya, buang jauh-jauh sifat malas yang ada di kelas 7 dan kelas 8, karena kalian sekarang kelas 9. Karena apa? Karena kalau kalian malas nanti resikonya kalian nggak lulus dong. Kalau misalkan kalian malas mengikuti e-learning atau pembelajaran di sekolah, nilainya pada kosong, pada alfa, itu kan ini untuk kelulusan apa? Nah iya, itu kan nggak ada nilainya, otomatis kalian itu tidak akan lulus. Jadi untuk kelas 9 harus lebih giat lagi dan lebih rajin lagi dalam belajar. Tentunya ini juga kan akan bermanfaat untuk masa depan kalian kan? Iya betul sekali, karena apa yang kita lakukan atau perbuat di saat ini itu akan berefek pada masa depan kalian. Jika kita rajin untuk belajar dan juga tidak lelah untuk menuntut ilmu di masa sekarang, di usia kalian sekarang, insya Allah nanti kedepannya kalian itu akan menjadi orang yang sukses ya. Nah, semoga saja untuk semua siswa-siswi Bapak, siswa-siswi SMP Wahidin kelas 9, semuanya itu bisa menjadi orang yang sukses di masa depan. Amin ya. Baik, untuk pertemuan kali ini Bapak cukupkan sampai di sini, dan jangan lupa juga untuk pertemuan selanjutnya masih dengan teks pidato persuasif ya. Dan juga kita akan membahas tentang kaidah kebahasan dan yang lainnya. Selalu ikuti pembelajaran Bapak dengan selalu semangat ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum